Yang terhormat Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda, yang saya hormati tim penilai uji publik Capansel, para calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Bapak atau Ibu dosen, staf, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara yang sangat penting, yaitu uji publik calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS Muhammadiyah Kalianda. Sebagaimana kita ketahui bersama, PPKS adalah bagian yang sangat penting dalam menjaga dan menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Uji publik ini merupakan tahapan penting dalam proses seleksi calon panitia, di mana kita semua memiliki kesempatan untuk mendengarkan langsung pandangan, rencana, serta komitmen dari para calon yang akan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus kita. Saya, Anis Rifka Oktaviani, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yakni pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Wajib Indonesia Raya, ketiga sambutan Ketua STY Muhammadiyah Kalianda, yang keempat memperkenalkan tim penguji, yang kelima perkenalan calon-calon panitia seleksi PPKS, yang keenam sesi tanya jawab, tujuh pembagian form umpan balik dan pengumpulan, delapan pengumuman hasil seleksi Capansel, dan yang kesembilan yakni penutup. Agar acara ini lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya. Acara yang ketiga yakni sambutan Ketua STY Muhammadiyah Kalianda yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 2, Bapak Hilwa Ilmi SEMSI, kepadanya dipersilakan. Baik, kedengar suara saya ya? Dengar, Pak. Halo, Terdengar, Pak. kedengaran Pak? Dengar, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Bapak-bapak, para panelis dan penguji, saudara para calon anggota panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang disebut dengan PPKS, Bapak-bapak, Ibu, dosen, dan tenaga pendidikan, serta akademika, semua kalian Anda yang sedang hadir dalam Zoom meeting ini, dan yang kami banggakan, saudara-saudari, mahasiswa, mahasiswi SMA kalian Anda, yang sempat hadir pada Zoom yang berbahagia ini. Pada kesempatan berbahagia ini, sebagaimana sudah disebutkan, adalah dalam rangka uji publik seleksi calon tenaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Yatimul Kalianda. Oleh karenanya ini adalah acara penting yang harus kita laksanakan sebagai uji publik sehingga nanti akan menghasilkan figur-figur yang akan melaksanakan PPKS ini dengan baik. Pada kesempatan hari ini, saya sebagaimana disebutkan mewakili Ibu Ketua, saya hanya akan menyampaikan sambutan beliau karena beliau pada hari ini sedang ada kegiatan di luar menghadiri undangan pelantikan anggota Dewan Lampung Selatan yang baru untuk periode berikutnya. Baik, saya bacakan saja sambutan beliau. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara yang sangat penting ini, yaitu uji publik calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan STM Muda Kalianda. Acara uji publik ini merupakan salah satu bentuk komitmen kita dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang kita junjung tinggi. Kita memastikan bahwa setiap individu di lingkungan STM Muda Kalianda mendapat perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas akademik maupun non-akademik. Proses seleksi panitia PPKS ini merupakan seleksi awal yang sangat penting. Saya kira sangat mengapresiasi upaya dan dedikasi seluruh panitia, para calon dan para peserta yang telah berpartisipasi dalam proses ini. Uji publik ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi kita semuanya untuk mengenal lebih jauh para calon, kemudian menilai kompetensinya, integritasnya, dan komitmen. Saya ingin ingatkan kepada para calon yang mengikuti uji publik ini bahwa tanggung jawab saudara yang akan diemban itu adalah tidak ringan. Dalam posisi ini kalian akan menjadi garda terdepan dalam upaya kita mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus ini. Oleh karena itu kami berharap agar kalian dapat menunjukkan kemampuan, kejujuran, dan semangat yang tinggi dalam menjalankan amanah ini, sehingga penilai bisa mengapresiasi dengan benar bahwa kualifikasi itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian oleh sebab itu kepada para peserta dan penguji, saya harapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar, objektif, adil, dan transparan. Mari kita semua berpartisipasi aktif dalam memberi penilaian yang konstruktif, sehingga kita dapat memilih tim panitia seleksi PPKS yang terbaik, yang berkualitas, yang mampu membawa perubahan positif bagi kampus kita tercinta ini, khususnya berkaitan dengan penanganan dan pencegahan seksual di kampus ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kompetisi ini, katakan itu penilaian ini, dan selamat bekerja bagi tim penilai. Semoga kita dalam melaksanakan proses dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
Demikian barangkali sambutan yang disampaikan oleh Ketua Semu kalian, dan saya mohon maaf yang mewakili kalau ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang paling penting adalah semoga Zoom meeting dalam rangka penilaian panitia PPKS ini berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya. Akhir malam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yakni memperkenalkan tim penguji. Dalam kesempatan ini akan saya pandu untuk memperkenalkan satu persatu dari tim penguji dan penilai Capansel. Yang pertama yakni Bapak Lukman Nuzul Hakim Eskom MSI. Beliau selaku dosen di STIA Muhammadiyah Kalianda. Yang kedua, Bapak Samam SEMM, beliau merupakan tokoh masyarakat sekitar. Beliau aktif di organisasi kemuhammadiyahan sebagai Ketua Ranting Kota Kalianda. Untuk perkenalan calon-calon panitia seleksi PPKS, untuk perkenalan bisa dimulai dari unsur dosen, yaitu Bapak Egy Radiansah SMMM. Kemudian dilanjutkan unsur staf, yaitu Bapak Setiono SEMTI. Lalu dilanjutkan oleh unsur mahasiswa, yakni Saudara Fahminur Alfian dan Saudari Nadia Ramadilah. Acara selanjutnya yakni sesi tanya-jawab. Pada session ini diberikan kesempatan pertama dari unsur dosen, yaitu Bapak Lukman Nuzul Hakim Eskom MSI, untuk bertanya kemudian dijawab oleh satu persatu. Capansel dimulai dari Bapak Egy Radiansah, Bapak Setiono, Saudari Fahmi, dan Saudari Nadia. Untuk Bapak Lukman Nuzul Hakim Eskom MSI dipersilakan. Baik, terdengar suara saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh Capansel, bila mana Anda terpilih, pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk memastikan sosialisasi kebijakan PPKS dapat menjangkau seluruh lapisan sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Lukman, terima kasih, dan akan dijawab oleh Bapak Egy Radiansah. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Lukman Nuzul Hakim. Pertanyaannya sangat menarik sekali terkait dengan strategi untuk memastikan sosialisasi mengenai PPKS ini dapat menjangkau seluruh sivitas akademika di STI Muhammadiyah Kalianda. Jadi strategi yang saya gunakan itu ada beberapa cara. Yang pertama, mengkampanyekan melalui berbagai platform komunikasi seperti media sosial yang sering kita gunakan, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain, untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan kekerasan seksual ini. Selain itu juga kampanye di website resmi kampus ya. Jadi saya akan buat halaman khusus di website itu yang berisi informasi mengenai kebijakan PPKS, prosedur pelaporan, dan sumber daya yang tersedia untuk PPKS itu sendiri. Strategi lainnya yaitu saya akan melaksanakan sosialisasi atau workshop ya, atau lokakarya secara rutin, baik tatap muka maupun daring, yang nanti akan menjelaskan mengenai kebijakan PPKS serta memberikan pelatihan tentang cara identifikasi dan pelaporan kekerasan seksual. Selain itu juga saya rasa perlu adanya sosialisasi dan penempatan materi mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual ini di kelas. Jadi dosen perlu untuk memberikan materi mengenai kebijakan PPKS terutama di awal-awal semester. Selain itu juga strategi lainnya saya akan kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan unit layanan khusus. Nah, organisasi mahasiswa ini perlu terlibat dalam kampanye sosialisasi karena mereka memiliki akses langsung dan lebih dekat dengan mahasiswa dibandingkan dengan dosen ataupun tenaga kependidikan. Selain itu juga perlu kolaborasi atau pelibatan unit layanan khusus seperti pusat konseling, biro psikologi,
Nah, untuk memastikan peran yang disampaikan itu tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa juga kita melibatkan dosen pembimbing akademiknya. Tidak lupa kita perlu sistem pelaporan yang transparan dan mudah untuk diakses. Jadi kita perlu buat portal pelaporan yang mudah diakses oleh semua lapisan sivitas akademika untuk melaporkan kekerasan seksual dengan anonim. Jadi identitasnya tidak diketahui. Serta kita perlu juga buat semacam hotline gitu. Jadi ada nomor hotline yang dapat dihubungi 24 jam untuk memberikan konsultasi atau pelaporan kasus mengenai kekerasan seksual ini. Terakhir, kita perlu adanya monitoring dan evaluasi. Nah, seperti survei dan feedback ya. Jadi kita perlu melakukan survei secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan mendapatkan masukan dari sivitas akademika. Dan kita perlu juga melakukan tinjauan berkala, gunanya tinjauan berkala ini untuk memastikan akan relevansi dan efektivitas dari apa yang sudah dilakukan. Saya rasa dengan kombinasi strategi tersebut, kebijakan atau sosialisasi kebijakan PPKS ini diharapkan dapat menjangkau dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan sivitas akademika, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Edi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Lukman. Kita lanjut ke penjawab yang kedua, yakni yang akan dijawab oleh unsur staf, yakni Bapak Setiono SE MTI. Kepada beliau saya persilakan. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi terkait dengan strategi. Saya berencana untuk menggunakan pendekatan partisipatif, di mana setiap kelompok dalam sivitas akademika diberikan peran aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan PPKS. Selain melalui media online, kami akan mengadakan forum-forum diskusi di setiap fakultas dan unit kerja, serta menyediakan materi cetak dan video edukasi yang dapat diakses kapan saja. Dengan strategi ini, kami berharap seluruh sivitas akademika bisa terlibat dan memahami kebijakan ini secara menyeluruh. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Setiono telah menjawab pertanyaan dari Bapak Lukman. Penjawab ketiga yakni yang akan dijawab oleh Saudara Fahmi Nur Alfian. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait strategi yang akan digunakan, yang akan saya gunakan, melibatkan penggunaan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perwakilan dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan dalam proses sosialisasi kebijakan PPKS. Kami di sini akan mengadakan sesi informasi yang dibarengi dengan pelatihan langsung tentunya, serta menyediakan materi edukasi yang mudah diakses di platform digital perguruan tinggi. Dengan begitu, semua dapat memahami dan menerapkan kebijakan ini secara efektif. Kurang lebih itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fahmi Nur Alfian telah menjawab. Penjawab terakhir yakni yang akan dijawab oleh Saudari Nadia Ramadila. Kepada Nadia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjawab terkait strategi, di mana saya akan memastikan kebijakan PPKS disosialisasikan melalui program komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Ini termasuk penyebaran informasi melalui buletin kampus, media sosial, dan grup WhatsApp resmi,
Selain itu, akan membentuk tim khusus yang bertugas sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan dan membantu sivitas akademika dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ini. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Saudari Nadia telah menjawab pertanyaan dari Bapak Lukman. Selanjutnya yakni dari unsur masyarakat, Bapak Tamam SEMM dipersilakan untuk bertanya. Saya ucapkan kepada calon panitia seleksi PPKS ucapan selamat untuk mengadakan seleksi dan ikut berkompetisi. Saya selaku unsur masyarakat yang dalam hal ini untuk kesehariannya yang berada di Perserikatan Muhammadiyah tentunya ingin menanyakan kepada saudara-saudara calon panitia seleksi PPKS, yaitu bagaimana Anda memandang peran PPKS dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Sekali lagi, bagaimana Anda memandang peran PPKS dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tamam telah memberikan pertanyaan. Penjawab pertama yang akan dijawab oleh Bapak Egy Radiansa. Kepada Pak Egy, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Tamam. Jadi saya memandang peran PPKS dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif itu sangat penting. Karena menurut saya PPKS itu melindungi hak asasi dan martabat dari setiap anggota sivitas akademika dengan memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual. Nah, ini memastikan bahwa setiap individu, baik mahasiswa, dosen, ataupun tendik, itu dapat merasa aman dan dihargai dalam lingkungan kampus. Melalui PPKS, kampus dapat meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu kekerasan seksual, serta mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya saling menghormati, serta mengedukasi semua pihak tentang bagaimana mengidentifikasi dan menangani kekerasan seksual. Secara keseluruhan, peran PPKS ini krusial dalam membangun lingkungan kampus yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga inklusif secara sosial dan psikologis. Nah, PPKS ini dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan pribadi, di mana setiap sivitas akademika atau komunitas kampus dapat berkontribusi dan berkembang tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih Pak Egy telah menjawab pertanyaan dari Pak Tamam. Selanjutnya pertanyaannya yang akan dijawab oleh Bapak Setiono. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan peran PPKS dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif. Saya melihat PPKS sebagai fondasi penting dalam menciptakan kampus yang aman dan inklusif. Kebijakan ini memungkinkan setiap anggota kampus untuk merasa aman dan didengar, terutama mereka yang rentan terhadap diskriminasi atau kekerasan seksual. PPKS juga mendorong terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keamanan dan inklusivitas, yang pada akhirnya akan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan kampus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Setiono telah menjawab dari pertanyaan dari Pak Tamam. Penjawab ketiga yakni Saudari Fahmi. Kepada beliau saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya. Di sini yang saya lihat peran PPKS sangat
kita tentunya dalam mendorong terciptanya kampus yang aman dan inklusif. Dengan adanya kebijakan-kebijakan, kampus dapat menjadi ruang di mana setiap individu di dalamnya merasa dihargai dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi dan juga kekerasan. Nah, PPKS juga berfungsi sebagai sarana edukasi yang meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan keamanan dalam interaksi sehari-hari. Sekian, terima kasih. Penjawab yang keempat yang akan dijawab oleh Saudari Nadia, kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tamam. PPKS memainkan peran kunci dalam mengubah budaya kampus melalui lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga mendorong seluruh sivitas akademika untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Dengan demikian, kampus menjadi tempat yang lebih terbuka dan bebas dari ancaman kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjawab yakni Saudari Nadia. Selanjutnya pertanyaan dari unsur mahasiswa. Hal ini diwakili oleh Mesyur Sindi Ahmad Syarif. Kepada Mesyur, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mesyur Sindi Ahmad Syarif, mahasiswa STI Muhammadiyah Kalianda. Ada yang ingin saya pertanyakan, yaitu apa langkah yang akan diambil jika ditemukan adanya konflik kepentingan di antara anggota PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Mesyur telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang menjawab pertama yang akan dijawab oleh Bapak Egy Radiansah. Kepada Pak Egy, saya persilakan. Baik, terima kasih Mesyur. Terkait dengan konflik kepentingan ataupun konflik of interest itu, yang akan saya lakukan yang pertama kali identifikasi dan verifikasi mengenai konflik kepentingan ini. Jadi jika ada aduan mengenai sebuah konflik kepentingan, saya akan mengidentifikasikan apakah benar terdapat konflik kepentingan. Nah, ini dapat melibatkan pemeriksaan hubungan, baik hubungan pribadi, profesional, ataupun finansial antara anggota PPKS dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus. Nah, jika benar terjadi konflik kepentingan, maka akan dinonaktifkan. Penonaktifan ini bisa bersifat sementara selama kasus berlangsung ataupun permanen, tergantung tingkat konflik kepentingannya. Dan saya akan segera menunjuk pengganti yang netral, ataupun perlu pelibatan tim tambahan jika diperlukan. Nah, bentuk tim tambahan ini dari luar kampus untuk memastikan bahwasannya penanganan kasus tetap berjalan secara objektif dan adil. Ya. Terakhir, perlu adanya komunikasi dengan pihak terkait, ya, kaitannya dengan korban dan pelapor. Jadi saya akan memberikan informasi kepada korban dan pelapor tentang perubahan dalam tim penanganan kasus akibat konflik kepentingan. Nah, ini penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam proses tersebut. Nah, bila perlu adanya penjelasan publik, ya, jadi press release gitu. Jadi dalam beberapa kasus mungkin diperlukan penjelasan kepada publik untuk menjamin transparansi dan pencegahan, terutama jika kasus tersebut mendapat perhatian luas atau viral. Dan tidak lupa kita perlu melakukan evaluasi dan tindakan lanjutan, ya, jika atau supaya tidak terjadi hal-hal mengenai konflik kepentingan di masa depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Egy telah menjawab.
Penjawab yang kedua ya nih yang akan disampaikan oleh Bapak Stiono. Kepada Bapak Stiono, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Maisur terkait konflik kepentingan di dalam anggota PPKS. Di sini saya akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kredibilitas proses penanganan kasus. Langkah pertama ialah menonaktifkan anggota yang memiliki kepentingan di kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari anggota PPKS lain atau pihak internal yang memiliki kompetensi dan netralitas untuk menjamin proses penanganan tetap adil dan objektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, Saudara Maisur. Terima kasih kepada Bapak Stiono. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudara Fahmi. Kepada Saudara Fahmi, saya persilakan. Baik, langsung saja. Tindakan yang tentunya saya akan melakukan ketika konflik kepentingan ini terjadi di dalam anggota PPKS, saya akan mengutamakan transparansi yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya, dan juga integritas dalam menangani konflik kepentingan di antara anggota PPKS ini. Langkah pertama tentu mengidentifikasi dengan jelas apakah potensi dari konflik tersebut sehingga terjadi konflik itu, dan mengkomunikasikannya pada seluruh pihak terkait. Saya akan segera menunjuk tim independen untuk menangani kasus tersebut agar proses investigasi tetap berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau hubungan dekat. Itu saja. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Saudari Nadia Ramadila. Kepada Saudari, saya persilakan. Baik, langkah yang akan saya ambil jika ada konflik kepentingan di antara anggota PPKS adalah segera melakukan evaluasi terhadap anggota yang terlihat jika terbukti adanya konflik. Anggota tersebut akan diharuskan menarik diri dari proses penanganan kasus yang transparan serta mengutamakan pihak yang benar-benar netral untuk melakukan penanganan kasus tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadia telah menjawab pertanyaan dari Bapak Tamam. Selanjutnya terakhir, mungkin dari audiens lainnya ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, kepada saya izin bertanya. Oke, pertanyaan saya untuk para Capansel, bagaimana untuk Anda sekalian dalam menangani kasus yang mana korban ini mungkin agak takut, merasa takut atau enggan untuk melapor dikarenakan stigma ataupun stereotip yang akan timbul dari lingkungan sekitar ketika dia melaporkan kalau dia mengalami kekerasan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih Isna telah bertanya. Pertanyaan dari Saudari Isna yang akan dijawab oleh Bapak Egy Radiansa. Kepada Bapak Egy, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mengenai bagaimana penanganan di mana korban merasa takut atau enggak. Kalau nggak salah pertanyaan seperti itu. Jadi penanganan kasus di mana korban kekerasan seksual ini merasa takut atau enggan untuk melapor itu penanganannya memerlukan pendekatan yang sensitif, aman dan mendukung. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan rahasia. Ya, jadi kita buat layanan pelaporan yang anonim tadi. Jadi sediakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan korban untuk melapor secara anonim, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang identitas mereka yang akan terungkap. Yang kedua, kerahasiaan yang ketat. Jadi pastikan bahwa semua laporan dan informasi yang diberikan oleh korban dijaga dengan ketat dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang secara terbatas. Nah, selain itu kita perlu juga, saya rasa, menyediakan dukungan emosional dan psikologis. Jadi seperti konseling dan psikoterapi gitu mungkin.
Jadi kita perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban. Jadi kita perlu mengadakan atau melatih ya atau mencari konselor yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual sehingga dapat membantu korban menghadapi trauma dan perasaan takut mereka. Yang kedua, tentu saja perlu pendampingan selama proses pelaporan. Nah, kita perlu menawarkan ya pendampingan selama proses pelaporan sehingga korban tidak merasa sendiri. Nah, pendampingan ini bisa dari konselor, teman terpercayanya, atau perwakilan dari organisasi yang mendukung korban. Ya. Selain itu, terakhir menurut saya kita perlu adanya perlindungan terhadap apa yang kita sebut itu retaliasi, ya kebijakan anti retaliasi. Nah, jadi kita perlu mengimplementasikan kebijakan yang melindungi korban dari segala bentuk pembalasan atau intimidasi setelah melaporkan. Jadi kita perlu memastikan kebijakan ini dapat dipahami oleh seluruh anggota kampus dan ditegakkan secara luas. Jadi kita harus mengawasi potensi intimidasi atau tekanan terhadap korban dan tanggapi dengan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Egi telah menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Bapak Setiono. Kepada Bapak Setiono, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menangani kasus di mana korban merasa takut melapor dengan menyediakan opsi pelaporan yang fleksibel dan aman, termasuk pelaporan melalui pihak ketiga atau secara online tanpa harus mengungkap identitas mereka secara langsung. Saya juga akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih empati dan mendukung, sehingga korban tidak perlu takut untuk melakukan stigma atau dapat tekanan dari sekitarnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Setiono. Penjawab yang ketiga yang akan dijawab oleh Saudara Fahmi Nur Alfian. Kepada Saudara Fahmi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan memberikan dukungan penuh terhadap korban berupa pendampingan yang maksimal agar korban sendiri merasa aman. Memberikan mereka jaminan juga bahwa penanganan yang akan kita lakukan itu penuh dengan kerahasiaan. Ini perlu ditekankan juga. Saya beserta tim akan mendorong adanya kelompok dukungan bagi korban, di mana korban bisa berbagi pengalamannya tanpa rasa takut akan stigma atau tekanan dari lingkungan luar, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi telah menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya, Saudari Nadia Ramadilah dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Isna. Baik, saya akan fokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung bagi korban kekerasan seksual dengan memastikan adanya kebijakan nol toleransi terhadap stigma atau diskriminasi. Saya juga akan menyediakan akses mudah ke layanan konseling dan pendampingan hukum yang bersifat rahasia. Selain itu, saya akan menggalakkan kampanye anti stigma yang melibatkan seluruh akademika untuk mengubah persepsi dan membangun budaya kampus yang lebih inklusif dan suportif. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia telah menjawab pertanyaan dari audiens. Mungkin cukup sekian pertanyaan yang telah diberikan dari Panitia Seleksi PPKS. Acara selanjutnya yakni pembagian form umpan balik dan pengumpulan untuk semua peserta yang di virtual Zoom ini, baik peserta Capansel, tim penilai maupun seluruh audiens, dimohonkan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan di kolom chat dan ditunggu paling lambat hari ini. Pengumuman hasil seleksi Capansel. Pengumuman hasil dari seleksi dari uji publik ini akan diumumkan pada website resmi PPKST Muhammadiyah Kalianda dengan alamat link yang sudah tersedia. Yang terakhir yakni penutup.
Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara uji publik calon panitia seleksi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di Muhammadiyah Kalianda. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon yang telah memaparkan visi, misi, dan komitmennya dengan sangat baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, masukan, dan saran yang sangat berharga. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses seleksi. Mari kita beri aplaus untuk tim penilai dan Capansel kita. Berharap bahwa kegiatan ini dapat memperkuat komitmen kita semua untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Semoga panitia yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan membawa perubahan positif bagi STIE Muhammadiyah Kalianda. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf jika selama memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu sekalian dalam acara ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, izin untuk foto bersama di ruang Zoom meeting. Aktifkan semua coba kameranya. Diaktifkan semua. Kamera. Kita mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi kita ulangi. 3, 2, 1.